Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan membahas tentang operasi pada matrik, lebih tepatnya operasi aljabar pada matrik ya. Nah, tapi tidak semuanya. Pada video ini yang saya bahas kali ini adalah tentang penjumlahan dan pengurangan, kemudian perkalian skalar dengan matrik ya, dan juga kesamaan. Ada satu lagi yaitu perkalian matrik dengan matrik ya. Nah, itu akan saya bahas secara khusus di video sendiri karena itu memang membutuhkan penjelasan dan latihan ya. Itu caranya sama, caranya sebenarnya sederhana, cuma butuh contoh dan latihan yang banyak ya. Nah, yang sederhana dulu ya. Ini yang pertama, penjumlahan dan pengurangan matrik. Jadi syaratnya adalah harus mempunyai ordo yang sama. Kenapa? Karena cara mengoperasikannya adalah menjumlahkan atau menggunakan elemen. Nah, elemen-elemen atau unsur-unsur atau entry-entry yang seletak. Nah, contoh saja langsung ya, praktek daripada banyak penjelasan. Contoh ini jelas ordonya sama. Nah, kenapa ordonya harus sama? Kalau ordonya nggak sama, maka nanti ada pasangan elemen, ada elemen yang nggak punya pasangan untuk dijumlah dan dikurangkan ya gitu. Nah, contoh dulu ya yang bisa perlihatkan kalau ordonya berbeda bagaimana. Nah, ini cara jumlahnya adalah jumlahkan yang seletak. Jadi yang seletak siapa? Di sini ada 3 dengan 7 dijumlah. Maka di sini hasilnya adalah 3 ditambah 7. Kemudian lagi 9 sama 2 ditambah. Kalau dikurangi ya juga dikurangi ya. Berarti apa? Pada posisi yang sama, jadi ya tadi baris pertama kolom pertama, hasilnya taruh di baris pertama kolom yang pertama juga. Maka di sini ada baris kedua kolom kedua, hasilnya taruh di baris kedua kolom yang kedua juga. Berarti 9 ditambah 2. Kemudian lagi 6 sama 3 dijumlah. Taruhnya di tempat yang sesuai juga. 6 ditambah 3. Kemudian lagi berarti urut saja ya. Kalau saya biasanya ngerjakan baris dulu per baris, baris pertama, baris kedua, terus ya urut. Nah, ini juga baris kedua, kolom kedua ditambah. Berarti 7 ditambah 5, kemudian 1 tambah 1 ya. Nah, 2 ditambah 4. Nah, hasilnya adalah ini kurung-lekung ya harusnya ya, itu seperti begini gitu ya. Nah, berarti apa? 3 tambah 7 10, 9 tambah 2 11, 6 tambah 3 9, 7 tambah 5 12, 1 tambah 1 2 dan 6 gitu ya. Nah, itu. Terus ini juga sama caranya, lakukan yang seletak, masih seputar penjumlahan ya. Seputar penjumlahan. Berarti apa? Min 2 ditambah 6, kemudian 7 ditambah min 4, kasih kurung ya kan ada minusnya di belakang. Kemudian 3 ditambah 10, terus min 5 ditambah 2. Nah, hasilnya adalah berarti 2 tambah 6 itu 8, 7 tambah min 4 ini kan sama saja plus kali min, jadi 7 kurang 4 berarti 3 ya. Nah, 3 tambah 10 13, min 5 tambah 2 min 3. Nah, sudah selesai gitu ya. Nah, berikutnya sekarang contoh yang pengurangan. Sama kayak penjumlahan, kurangkan yang seletak. Jadi ada 8 sama 4 dikurangi, maka kita tulis 8 dikurangi 4. Terus berikutnya pada posisi yang serupa juga, 9 dikurangi 7, 1 dikurangi 0 ya, betul ya. Nah, terus 3 dikurangi 2, terus 5 dikurangi 6, kemudian lagi min 7 dikurangi dengan min 4 ya. Nah, hasilnya adalah berarti 8 kurangi 4 4, 9 kurangi 7 2, 1 kurangi 0 1, 3 kurangi 2 1, 5 kurangi 6 min 1. Nah, di sini min kali min jadi plus. Berarti plus 4 sama min 7 berarti min 3 ya. Nah, itu yang belum lancar dengan minus ya sabar aja ya, nanti juga lancar ya itu. Nah, ordonya lebih besar, nah nggak masalah, biasa aja ya yang seletak. Berarti apa? 8 dikurangi 6, terus
10 kurangi 5, 5 kurangi 7, terus 34 dikurangi 30, 16 dikurangi 10, terus min 3 dikurangi min 3. Nah, terus 8 dikurangi 9, terus 1 dikurangi 1, dan 12 dikurangi 7. Hasilnya letakkan juga di tempat yang sesuai ya. Berarti 8 kurangi 6 itu 2, 10 kurangi 5, 5, 5 kurangi 7 jadi min 2, 34 kurangi 30 jadi 4, 16 kurangi 10 ya jadi 6. Nah, min 3. Nah, ini min kali min plus 3 sama min 3 berarti 0, karena plus sama min tandanya sama ya. 8 kurangi 9 min 1, 1 kurangi 1 0, 12 kurangi 7 berarti 5. Nah, kalau ordonya berbeda bagaimana? Ordonya berbeda, contoh misalnya begini. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, dikurangi, ditambah wis ya. Ditambah dengan 1, 5, 7, 8. Nah, nanti kan kalau ini jumlah 1 sama 1, 2 sama 5, 3 sama 7, 4 sama 8. Lah ini gimana? Nggak bisa kan? Makanya syaratnya penjumlahan adalah ordo harus sama, sehingga nanti pengurangan penjumlahan lakukan yang seletak, hasilnya ordonya juga sama gitu ya. Nah, kemudian berikutnya perkalian skalar ya. Jadi perkalian skalar dengan matrik. Jadi skalar itu apa? Bilangan gampangannya ya itu. Nah, seperti ini contohnya ya itu. Nah, ini tidak ada syarat, semua matrik bisa dikalikan dengan bilangan. Nah, caranya bagaimana? Kalikan semua elemen entry pada matrik dengan bilangannya. Berarti semuanya ini kan 2 kali matrik, berarti semuanya kali 2, sehingga bisa kamu tulis begini ya. Untuk permulaan 2 kali 6, 2 kali 1, 2 kali min 3, 2 kali 4. Nah, hasilnya 12, 2 min 6 sama 8 gitu ya. Nah, udah gitu aja ya, gampang gitu. Nah, terus berikutnya ini sama, berarti apa? Semuanya dikali min 3 gitu ya. Kali min 3 berarti apa? Min 3 dikalikan dengan 2/3, terus min 3 dikalikan dengan min 2, min 3 kali 4, min 3 kali 0, terus min 3 kali 6, min 3 kali 1. Nah, sudah. Nah, hasilnya ini min kali plus, min 3 bagi 3 1 ya, tinggal 2, berarti 2, min kali min jadi plus, 3 kali 2 jadi 6, min 3 kali 4 jadi min 12, kali 0, hasilnya pasti 0. Min 3 kali 6 min 18, 3 min 3 kali 1 min 3 gitu ya. Nah, seperti ini. Contoh lagi. Nah, ini digabung perkalian skalar dengan pengurangan. Bagaimana caranya? Nah, ini hati-hati ya gitu. Biasa sebelum dikurangkan pastikan dulu koefisien matrik ini ya. Jadi koefisien matriknya ini harus 1 ya. Artinya apa? 3-nya 2-nya dimasukkan ke dalam matrik. Artinya apa? Matriknya dikalikan dulu ya. Nah, hasilnya begini. Ini saya langsungkan ya. Jadi atau begini dulu nggak apa-apa. Jadi semuanya kali 3 untuk permulaannya. Nanti kalau yang tingkat lanjut akan saya sediakan buatkan video untuk latihan lebih lanjut ya. Nah, dengan soal yang lebih sulit. Kalau ini kan masih permulaan pengenalan. Jadi 3 kali 2, terus 3 kali 6, 3 kali 8, 3 kali 10. Nah, ini yang jadi masalah. Ini matriknya dikali 2 apa min 2? Boleh 2, boleh min 2. Tapi kalau saran saya dikalikan dengan 2, minusnya ditinggal. Karena kalau dikali min 2 kadang siswa suka bingung. Dikali min 2 semua, terus di sininya itu jadi apa? Min atau plus ya. Nah, jadi di sininya itu min atau plus. Nah, lebih aman kalikan saja dengan 2, minusnya masih ada gitu ya. Nah, lebih aman begitu pengalaman saya mengajar ya. Jadi 2 aja, jadi 2 kali 9, 2 kali 2, 2 kali 0, 2 kali 4. Nah, sudah seperti biasa kayak tadi ya. Ini dulu sederhanakan. 6, 18, 24, 30 dikurangi 18, 4, 0, dan 8. Nah, kalau sudah
kurangkan yang seletak. Nah ini jadi 6 kurangi 18, 18 kurangi 4, 24 kurangi 0, 30 kurangi 8. Nah hasilnya habis tempatnya sebelahnya saja, berarti min 12, ini 14, 24 dan 22 gitu ya. Nah ini silakan kalau mau dicoba lagi, diulangi lagi, ngerjain sendiri ya. Lihat soalnya gitu. Nah berikutnya lagi yang biasanya dipakai dalam ini adalah ada kesamaan matrik. Matrik itu dikatakan sama jika ordonya sama ya, itu jadi ini ordonya sama, kemudian elemennya setak juga bernilai sama. Contoh ya, nah nggak usah banyak teori itu, teorinya sekilas saja, contoh langsung praktek ya, karena matrik ini banyak prakteknya ya. Itu jadi nomor 1 ya, tentukan nilai A agar matrik A sama dengan matrik B. Jadi jawab, nah begini, matrik A sama dengan matrik B, matrik A sama dengan matrik B. Nah, kesamaan dua matrik pastikan kiri samakan satu matrik ya. Ini untuk yang sederhana langsung saya buatkan kiri samakan satu matrik. Nah ini ada 2, 3, 3 ini ya. Saya kalau nulis angka 3 begini, tulis apa sulit ya. 12 kemudian salah ya, ini yang A. Yang A itu berapa tadi? 2 terus 3 terus 4A terus 8 sama dengan matrik B. 2, 3, 12 dan 8. Nah ini ya, kita lihat ini elemen yang seletak, nilainya sama, cocok ya. Ini juga seletak sama, ini sama, ini juga sama seletak, otomatis ini seletak dengan 12, maka nilainya harus sama. Jadi nilai A nya berapa? Kita dapatkan bahwa 4A itu harus sama dengan 12 agar A sama dengan B. Nah, agar matrik A sama dengan matrik B ya, maka A nya berapa? Karena 4A itu 4 kali A, jadi perkalian pindah jadi pembagian ya. Nah, atau sebenarnya lebih tepat bukan pindah, tapi kedua ruas kita bagi dengan 4 ya. Nah, sehingga 4A jadi 4A dibagi 4, jadi gambarnya begini ya. Ini kita bagi dengan 4, jadi A ini jadi bagi 4, berarti A nya sama dengan 3 gitu ya. Nah ini yang sederhana dulu, sekedar pengenalan video ini ya. Nah ini ya, rada kompleks sedikit. Berapa nilai X dan Y, X tambah Y ya gitu. Kita bisa menghitung X tambah Y kalau X dan Y nya tahu. Walaupun ada juga soal bisa tahu X dan Y, X tambah Y nya berapa tanpa tahu X dan Y nya berapa. Nah ini menggunakan kesamaan dua matrik, karena di sini ada sama dengan. Yang jelas sifat kesamaan dua matrik akan berlaku ketika kanan dan kiri satu matrik. Nah artinya apa? Sebelah kiri kita bikin dulu jadi satu matrik. Nah ini jawab, pokoknya ini dibacanya jawab ya, apa putusannya itu. Nah sebelah kiri ya, berarti apa? Ada 3, 4, 5, 1 ditambah 2 kali X, 5, 2 dan Y, hasilnya harus 11, 14, 9 dan 5. Nah sebelah kiri bisa dijumlah kalau koefisiennya 1 ya, jadi ini belum bisa dijumlah. Nah maka duanya dulu kita pindahkan, kita masukkan ke dalam matrik, jadi duanya mengalihkan, semuanya langsung sekali 2 ya. Jadi 2X, 5 kali 2 10, 2 kali 2 jadi 4. Ini Y ya, Y kali 2 jadi 2Y. Nah, terus sebelah kanannya tidak berubah karena sudah satu matrik, sebelah kiri saja. Sebelah kiri yang seletak 3 seletak dengan berapa? 3 sama 2Y. 2X, 3 sama 2X, ini ada variabel X, ini enggak ada X, artinya apa? Ini bukan suku yang sejenis, maka tidak dapat dijumlah. Artinya apa? Jumlahnya bagaimana? Ya tulis saja, tidak dapat disederhanakan ya, hanya bisa tulis begini. Nah jadi sudah 3 plus 2X ya. Nah berikutnya 4 tambah 10, langsung saya tulis hasilnya 14, 5 tambah 4 jadi 9, 3 tambah 1Y tidak bisa dijumlah, ya tulis saja seperti begini ya, 3 tambah 1Y, hasilnya 11, 14, 9 dan 5 gitu ya. Nah terus X dan Y nya bagaimana? Yang jelas ini sudah sama seletak, ini sama seletak.
maka ini harus 11, ini harus 5. Nah, ketemu X dan Y-nya. Caranya begini. Pertama, gitu ya. Nah, 3 ditambah 2X sama dengan 11. Kedua ruas kita kurangi dengan 3. Jadi 3-nya 0 ya. Tinggal 2X. 11 kurang 3 jadi 8. Kedua ruas kita bagi dengan 2. 2X jadi X, 8 jadi 4. Nah, ketemu X-nya ya. Terus Y-nya bagaimana? Y-nya berikutnya 1 ditambah 2Y sama dengan, nah 1 tambah 2 itu seletak dengan 5 ya. Berarti kedua ruas kita kurangi 1 biar tinggal 2Y saja. Ini jadi 5 kurangi 4 jadi 1 ya, jadi 4. Terus kedua ruas kita bagi dengan 2. Jadi Y jadi 2. Nah, terakhir jangan lupa, setiap kali ketemu bilangan selalu dicek apa pertanyaannya. Nah, X ditambah dengan Y hasilnya X-nya 4 ditambah Y-nya 2. Berarti sama dengan 6. Sudah selesai gitu ya. Nah, ini untuk pengenalan dulu tentang dasar-dasar dari operasi aljabar matrik. Nanti berikutnya ada pengenalan perkalian matrik dengan matrik. Disimak betul-betul latihan, nanti ada saya buatkan beberapa contoh dengan berbagai ragam ya gitu. Terima kasih, semoga ini bermanfaat. Ada saran-saran silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.